Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan dibahas adalah tentang menulis permulaan. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan menulis permulaan. Nah, apa itu menulis? Menulis adalah merangkai huruf menjadi kata atau kalimat. Nah, itu adalah definisi secara sederhana. Nah, apa yang disebut dengan menulis permulaan? Nah, menulis permulaan ini difokuskan pada penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat sederhana, dan tanda baca, seperti huruf kapital, titik, koma, dan tanda tanya. Nah, kemampuan menulis permulaan ini difokuskan pada formasi mengenal huruf ya pada anak usia dini. Nah, menurut Carly yang diartikan sebagai kemampuan menulis untuk anak usia dini adalah kegiatan membuat pola atau menuliskan kata, huruf-huruf ataupun simbol-simbol pada suatu permukaan. Nah, suatu permukaan ini bisa kertas, bisa karton, pokoknya media yang berbentuk rata yang bisa ditulis oleh si anak. Nah, ada beberapa tahapan kemampuan menulis permulaan. Nah, menurut Temple, Clay, Ferrerio, dan Taberowski, nah, kemampuan menulis permulaan ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah scribbling stage, kedua linear repetitive stage, yang ketiga random letter stage, dan yang keempat letter name or phonetic writing. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah scribbling stage, itu pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, di tahap ini anak akan menulis dengan bercirikan mencoret. Nah, coretan hanya memberi tanda acak pada kertas. Jadi anak mulai membentuk beberapa garis dari atas ke bawah. Nah, coretan ini juga mengidentifikasikan kemampuan anak dalam mengontrol alat tulis dan peningkatan pengetahuannya terhadap bentuk kertas. Sebenarnya di bawah usia 2,5 tahun pun anak sudah mampu gitu ya membentuk garis-garis seperti ini gitu. Jadi usia ini bukan patokan baku gitu. Yang kedua ada linear repetitive stage. Biasanya ini di usia 4 tahun. Jadi, tahap selanjutnya dalam perkembangan menulis adalah tahap pengulangan secara linear. Pada tahap ini anak menelusuri bentuk tulisan yang mendatar atau horizontal ataupun garis tegak lurus. Nah, dalam tahap ini anak berpikir nih bahwa suatu kata itu merujuk pada sesuatu yang besar, mempunyai tali yang panjang daripada kata yang merujuk pada sesuatu hal yang kecil. Jadi menurut persepsi anak itu huruf itu adalah sesuatu yang bergaris lurus gitu kan. Ada talinya besar dia buat. Nah, ini anggapan pada anak usia 4 tahun. Selanjutnya ada random letter stage, itu biasanya usia 4 sampai 5 tahun. Tahap ketiga ini anak mulai belajar bahwa bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai huruf. Nah, anak dapat menggunakan huruf secara acak untuk menyampaikan kata-kata atau kalimat pada orang lain. Kadangkala anak memproduksi garis huruf yang tidak sesuai dengan suara dari kata yang ditulisnya. Karena ingatan akan bentuk huruf pada anak itu sangat terbatas. Pada tahap ini, anak membuat huruf-huruf yang ia kenal. Biasanya huruf-huruf yang ada di dalam namanya secara acak untuk menyampaikan maksud pada orang lain. Nah, jadi tulisannya itu belum bermakna, tapi sudah menyerupai simbolisasi huruf, tapi tidak ada artinya gitu. Ketika kita satukan dengan huruf yang lain itu tidak ada maknanya. Tapi di sini pada tahap ini anak sudah mencapai kepekaan terhadap simbol huruf gitu, walaupun tidak sesuai dengan misalnya
dia menulis huruf I tapi dia menyebutkan huruf E seperti itu. Jadi masih sebatas tahap sudah mengenali simbol-simbol huruf. Nah, tahap selanjutnya adalah yang terakhir, letter name or phonetic writing. Ini biasanya sudah di atas usia 5 tahun. Pada tahap ini anak mulai membuat hubungan antara huruf dan suara. Nah, permulaan pada tahap ini disebut dengan letter name writing karena anak mulai menulis namanya dengan huruf yang sesuai. Jadi, sebelum anak menyusun kalimat gitu, menyusun kata, anak harus mampu dulu menulis namanya sendiri dengan benar dan tepat. Nah, pada tahap yang lebih tinggi anak mulai menulis kalimat pendek gitu ya. Nah, ini adalah tahap-tahap dari menulis permulaan pada anak usia dini. Nah, kalian juga harus perhatikan, selain menulis, anak itu juga harus diperhatikan bagaimana cara memegang pensil. Nah, cara memegang pensil yang benar itu dengan menggunakan 3 jari atau kita kenal dengan istilah tripod grasp atau memegang dengan cara tripod 3 jari. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama itu anak menggenggamnya itu masih seperti menggenggam pensil itu seperti menggenggam tongkat gitu. Ini biasanya pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian beranjak lagi pada usia 2 sampai 3 tahun memegang pensilnya itu masih terbalik. Yang ketiga, dia sudah pada tahap tripod, cuma tripodnya itu masih belum sepenuhnya benar gitu memegang pensilnya. Jadi modify, dia masih memanipulasi pensil gitu. Nah, yang terakhir ini pada tripod grasp. Ini biasanya pada usia 4,5 sampai 7 tahun. Nah, jadi kita harus perhatikan juga bagaimana anak memegang pensil untuk mengembangkan kemampuan menulis permulaan si anak. Jika memegang pensilnya saja sudah tidak benar, sudah salah, maka itu akan berkelanjutan pada bentuk huruf yang akan ditulisnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis anak. Yang pertama adalah kinestetik. Kesadaran kinestetik yang dimaksud ini adalah kepekaan arah dan gerakan sandi dari anggota badan. Hal ini dianggap penting dalam kinerja menulis. Dengan kesadaran kinestetik, anak dapat mengkoordinasikan gerak dalam kegiatan menulis. Nah, itu ya. Kemudian stimulasi motorik. Nah, menulis huruf dan tulisan itu membutuhkan stimulasi motorik yang berkelanjutan. Stimulasi motorik ini mempengaruhi anak dalam merencanakan, membentuk sebuah huruf dan menyusunnya menjadi kata-kata. Secara logis, hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena seorang anak ketika belajar menulis itu harus bisa menguasai jari-jarinya. Nah, pemberian stimulasi motorik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan kegiatan meremas, merobek, menggunting, melipat, dan lain sebagainya. Ini untuk melatih kelenturan pada jari-jari si anak, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, integrasi visual motor. Nah, kemampuan untuk menghubungkan informasi yang dilihat dengan mata dan gerakan yang dilakukan oleh bagian tubuh. Misalnya ya seperti bermain, tangkap, dan lempar bola. Itu kan membutuhkan penglihatan dan motorik. Nah, integrasi visual motor ini penting untuk mendukung anak meraih prestasi akademis yang baik, seperti membaca, menulis, menghafal, memahami informasi gambar, dan berhitung. Jadi, anak harus mampu nih, harus peka koordinasi antara mata dan tangannya, visual dan gerakan motoriknya. Nah, yang terakhir adalah manipulasi tangan. Nah, menulis ini kan membutuhkan manipulasi tangan yang tepat dan cepat ya kan, dengan menggunakan alat tulis. Nah, ini menulis itu memerlukan otot yang ada di dalam
tangan gitu. Jadi yang ada di pergelangan tangan gitu, di pergelangan tangan maupun siku. Jadi kemampuan anak dalam memanipulasi tangan juga mempercepat si anak dalam menulis. Jadi posisi yang tepat, posisi antara pergelangan siku gitu, jadi posisi duduk itu mempengaruhi kemampuan menulis si anak. Jika anak menulisnya dengan cara sangat ditekan, nah itu akan mempengaruhi bentuk tulisan. Atau memegang pensilnya itu dengan cara mengambang gitu, tidak terlalu menempel pada permukaan kertas. Nah itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam kemampuan menulis si anak. Nah, kemampuan menulis permulaan ini memerlukan integrasi beberapa aspek perkembangan yang signifikan. Diantaranya adalah perkembangan motorik halus tentunya ya, kemudian perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Nah, perkembangan motorik halus contohnya anak harus mampu membuat garis vertikal dulu, horizontal maupun lingkaran. Anak juga harus bisa menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata tangan untuk melakukan gerakan pembentukan huruf yang rumit gitu. Kemudian menggunakan tangannya untuk menghasilkan suatu benda dengan menggunakan berbagai media. Nah, kalau misalnya perkembangan kognitif, dia berhubungan dengan konsep bilangan, konsep lambang bilangan, dan konsep lambang huruf. Nah, dan yang terakhir pada perkembangan bahasa, anak harus mampu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf secara tepat, kemudian mampu menulis namanya sendiri dan menuliskan kata atau huruf dalam kata-kata yang pendek gitu. Jadi ada integrasi dalam menulis itu, ada integrasi 3 perkembangan itu gitu. Jadi menulis itu mengasah 3 area perkembangan tersebut. Oke, sampai sini kita cukupkan materinya. Jika ada yang belum paham gitu, kita bahas di grup ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.